Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya saya mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Agus Putra Dwi Payana. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas LKM 4 yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang bersumber dari beberapa artikel yang terkait dengan deteksi COVID-19 ya. Jadi adapun pertanyaan yang pertama, jadi di sini dalam sebuah artikel itu mengandung pedoman umum bagi ilmuwan dalam komunitas penelitian biosensing dan industri biosensor untuk mengembangkan sistem deteksi COVID-19. Jadi jelaskan pedoman yang digariskan dalam artikel tersebut. Nah, jadi menurut saya pedoman umum bagi ilmuwan dalam komunitas penelitian biosensing dan industri biosensor untuk mengembangkan sistem deteksi COVID-19 yang dimaksud itu adalah pengembangan uji aliran literal LFA berbasis nanopartikel magnetik dan biosensor elektrokimia. Jadi mengapa demikian? Karena LFA ini sangat mudah digunakan, kemudian harganya yang terjangkau atau murah, dan juga mudah diproduksi secara massal seperti itu. Kemudian banyak LFA antibodi anti SARS-CoV-2 jadi menggunakan kulit emas yang telah digunakan secara global dalam upaya mengendalikan pandemi COVID-19. Nah, selain itu juga LFA ini mungkin merupakan metode yang optimal untuk deteksi di lapangan seperti itu. Kemudian dengan menggunakan bahan tambahan, yaitu dengan menggunakan bahan nano, disinyalir akan dapat meningkatkan sensitivitas dari LPA ini, sehingga dalam pendeteksi COVID-19 ini dapat lebih tinggi atau lebih akurat seperti itu. Selanjutnya ada biosensor elektrokimia. Jadi biosensor elektrokimia ini merupakan pendeteksi asam nukleat, protein, antibodi molekul kecil, dan virus. Jadi mereka ini sangat sederhana dan sistem penginderaannya yang cerdas, hanya menggunakan biaya yang sedikit. Jadi untuk deteksi cepat dengan sensitivitas yang tinggi seperti itu ya. Jadi mungkin dengan pengembangan ini sebagai pedoman untuk peningkatan dari sensitivitas alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi akan dapat mengendalikan jadi dari penyebaran pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, jadi biosensor elektrokimia adalah salah satu yang diandalkan dalam deteksi cepat COVID-19 atau mengetahui COVID-19. Nah, jelaskan prinsip kerja dari biosensor elektrokimia ini. Jadi, prinsip kerjanya itu dengan mengenali targetnya menggunakan reaksi antigen, antibodi, DNA, RNA, atau peptida hibridisasi asam nukleat atau PNA yang masing-masing memiliki sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Nah, kemudian interaksi ditentukan menggunakan ukuran potensial, arus, konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi atau perubahan impedansi. Selanjutnya, interaksi antara molekul target dan molekul yang ditangkap di elektroda akan menurunkan flux probe redox ke permukaan elektroda dan meningkatkan impedansi. Jadi mungkin seperti itu garis besar dari prinsip kerja biosensor elektrokimia. Jadi dalam penggunaannya itu akan dapat lebih meningkatkan sensitivitas untuk mendeteksi COVID-19 seperti itu. Jadi ini merupakan pertanyaan yang kedua dari jurnal. Oke. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang terakhir. Jadi jelaskan metode yang telah berhasil membuat biosensor FET
yang menjanjikan untuk SARS-CoV-2. Jadi metode diagnostik imunologi yang sangat sensitif untuk COVID-19 yang tidak memerlukan perlakuan awal ataupun pembelahan sampel. Jadi metode yang digunakan ini adalah dengan menyimpan sampel klinis pada media transportasi universal atau UTM. Jadi media transportasi universal ini digunakan untuk mengumpulkan, pengangkutan, pemeliharaan, dan penyimpanan dalam bentuk beku yang memiliki jangka panjang atau dalam jangka panjang waktu yang lama dari spesimen klinis yang mengandung virus, dan juga cocok untuk kultur sel, antigen cepat deteksi, PCR, dan uji amplifikasi asam nukleat. Jadi lantaran dengan menggunakan sampel klinis yang disimpan dari eNet, jadi pada saat diujikan secara cepat itu ke FET, hasilnya dapat membedakan dari sampel pasien. Nah, selanjutnya saat diberikan sampel eNet tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama, ternyata FET ini tidak dapat mendeteksi dari sampel pasien tersebut, sehingga dengan melakukan penyimpanan sampel klinis pada media transportasi universal, jadi sampel tersebut akan aman dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Jadi tidak akan merubah struktur di dalamnya seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan dan bersumber dari beberapa jurnal ataupun artikel. Jadi untuk akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.